Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa kembali melayani Bapak dan Ibu sidang jemaat dalam renungan harian Resort GKE Puruk Cahu pada hari ini tanggal 12 November 2022. Nas yang akan menjadi dasar renungan kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal 17 ayat 20 sampai yang ke-37 yang berkata demikian. Kedatangan kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya, kamu akan melihat satu tanda daripada hari-hari anak manusia itu akan, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab antara sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikianlah juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikianlah juga seorang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, salam. Tidak dapat dipungkiri bahwa adalah sebuah kenyataan bahwa pada hari ini kita hidup di dunia yang sudah semakin tua. Sumber alam sudah semakin menipis dan tidak berapa lama lagi akan segera habis. Kita juga mendengar di mana-mana ada kegelisahan dan ketakutan tentang masa yang akan datang, bahwa kehidupan akan semakin sulit, perang dan bencana alam ada di mana-mana, dan ekonomi semakin sulit. Resesi ekonomi akan terjadi di banyak negara, dan ini akan berdampak pada dunia secara global termasuk juga negara kita. Tetapi di tengah peristiwa-peristiwa tersebut kita teringat bahwa Alkitab menuliskan situasi itu memang akan dihadapi oleh manusia pada akhir zaman, ketika Kristus akan datang dan memerintah
atas dunia di dalam kemuliaannya. Dan itu yang terjadi sebagai ujung dari sejarah umat manusia. Kapan Tuhan datang? Tidak seorang pun yang tahu, karena Lukas 17 ayat 21-23 tadi mencatat bahwa orang tidak dapat mengatakan bahwa ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan Matius 24 ayat 36 juga mengatakan bahwa hanya Bapa di sorga sendiri yang tahu kapan waktunya Kristus akan datang. Karenanya kita sebagai orang-orang yang hidup pada zaman ini tidak boleh sok tahu dan menerka-nerka kapan waktunya Tuhan Yesus akan datang, seolah-olah kita menjadi tahu segalanya. Karena kita memang tidak pernah ada yang ditunjuk sebagai tim perencana kedatangan Tuhan. Tetapi setiap orang percaya ditetapkan untuk menjadi tim yang menyambut kedatangannya kapanpun ia akan datang. Jadi sebagai orang-orang percaya kita harus siap sedia menanti waktunya tiba, kapan ia akan datang. Nah, Alkitab tadi berkata pada ayat yang ke-17, sama seperti kilat yang memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelak halnya Tuhan pada hari kedatangannya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengerti bahwa hari-hari ini kita sudah hidup di zaman akhir, di mana kita sedang menantikan kedatangannya. Dan Roma 13 ayat 11 mencatat bahwa hari kedatangannya sudah dekat. Daripada sejak ketika kita dulu mulai percaya kepada Kristus. Dan hari sudah jauh malam, surya kebenaran kedatangan Kristus akan segera terjadi. Walaupun kita tidak mengetahui kapan waktunya Tuhan Yesus akan datang, tetapi kita telah melihat tanda-tanda zaman yang memang sudah tertulis di dalam Alkitab. Dan Wahyu 3 ayat 11 berkata, Yesus berkata di sana, "Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara sidang jemaat? Ini yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita. Yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan untuk menyambut kedatangannya. Kita mulai mempersiapkan diri kita bahwa hari ini kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kita tidak tahu kapan waktunya. Dan yang kedua, di dalam mempersiapkan diri Tuhan juga mau agar kita berjaga-jaga. Lukas 17 ayat ke-34 sampai ke-36 berkata, "Jika dua orang sedang ada di satu tempat tidur, yang satu akan diangkat dan yang lain ditinggalkan. Demikian juga yang ada di ladang, yang satu akan diangkat dan yang lain akan ditinggalkan. Yang diangkat akan masuk dalam kemuliaan Tuhan, sedangkan yang tinggal akan masuk dalam sengsara pemerintahan antikristus yang menyiksa, yang membuat kita tidak mengalami hal-hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, yaitu hidup yang kekal dan damai sejahtera. Orang yang tidak berjaga-jaga, maka kedatangan Kristus akan seperti pencuri bagi hidupnya dan ia akan mengalami kerugian. Tetapi bagi orang yang berjaga-jaga, kedatangan Kristus seperti mempelai pria yang memang dinanti-nantikan oleh mempelai wanita. Jadi berjaga-jaga itu berarti bangun. Artinya kita tidak tidur secara rohani, yang berarti kita menanggalkan hidup yang jahat dan buruk, dan tidak hidup seperti zaman Lot yang sibuk makan, minum, membeli, menjual, hura-hura dan poya-poya tanpa ingat Allah. Tetapi ketika datang waktunya, mereka semua binasa. Tinggalkan roh pesta pora, hura-hura dan yang jahat di mata Tuhan, dan mari bertobat menuju kehidupan yang lebih baik. Mari kita menjaga diri kita agar selalu hidup dalam anugerah Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan agar kita lakukan pada masa menjelang Tuhan Yesus datang.
yang waktunya memang kita belum tahu. Kita harus siapkan diri supaya ketika waktunya tiba kita menjadi orang yang beroleh kemenangan. Dan mahkota kehidupan itu ada dikenakan pada kita dan tak seorang pun bisa mengambilnya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada hari ini karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami boleh memulai hari ini dengan mendengar firman-Mu yang menguatkan kami bahwa kedatangan Tuhan akan segera terjadi. Dan saat ini kami sudah hidup di dunia yang sudah lebih tua daripada sebelumnya, di mana kedatangan Tuhan sudah seperti hari yang jauh malam, di mana surya kebenaran terang itu akan segera tiba. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami ingin bersyafaat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah kiranya jemaat-Mu senantiasa ada dalam perlindungan kasih-Mu. Dan biarlah Engkau yang beracara dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mampu mempersiapkan dirinya untuk menyambut hari Tuhan, hari kerajaan Allah yang akan segera datang. Terima kasih Bapa di sorga, dengan penuh kasih kami juga berdoa untuk program pelayanan Resort GKE Purukcahu. Biarlah kiranya Tuhan melalui lembaga yang Kau pakai ini, Tuhan boleh nyatakan kemuliaan melalui hamba-hamba-Mu yang melayani di seluruh kawasan Resort GKE Purukcahu. Para penetua dan diakon, para pendeta, para pikaris penginjil, mahasiswa praktek, dan setiap orang yang terlibat dalam pelayanan rumah-Mu. Biarlah kiranya Engkau senantiasa memakai setiap orang ini Tuhan, menjadi alat kemuliaan di tangan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk acara pembinaan pendeta GKE yang akan berlangsung pada tanggal 14 sampai 16 November yang akan datang. Biarlah setiap orang yang terlibat baik dari Barito Utara maupun wilayah Kabupaten Murung Raya dapat mengikuti kegiatan dengan sukacita. Kau berikan kesehatan, kekuatan kepada seluruh jajaran majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat yang menjadi penyelenggara kegiatan ini. Biarlah kiranya kasih-Mu senantiasa melimpah dalam kehidupan mereka, sehingga kegiatan ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap kami yang mengikutinya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan secara khusus untuk jemaat GKE Hobara Konut. Biarlah Tuhan yang menyertai, melindungi, memberkati pelayanan yang terjadi di sana ya Tuhan. Dan biarlah kiranya ya Bapa, kasih-Mu melimpah di dalam kehidupan jemaat GKE Hobara Konut. Engkau berkati Pak Pendeta yang bertugas di sana dalam kasih-Mu. Biarlah kiranya seluruh pelayanan dapat berjalan dengan lancar, karena Engkau berkenan kepada apa yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk persiapan Natal di seluruh jemaat GKE Purukcahu, bahkan jemaat dimanapun berada. Biarlah segala persiapan Natal ini dapat berjalan dengan baik, baik Natal jemaat maupun kategorial yang ada. Biarlah kiranya apa yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan perayaan Natal ini dapat Tuhan cukupkan melalui usaha yang dilakukan oleh seluruh panitia. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja interdenominasi, hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun mereka melayani. Dan juga kami mau berdoa agar kiranya Engkau memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di Kabupaten Murung Raya. Engkau berkati gereja-gereja, Engkau berkati pemerintah daerah, agar semuanya bekerja sama, bersehati sepikir, memberitakan Injil Kristus kepada seluruh masyarakat dan jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita.